Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Pasti. Kenapa? Nabi yang mengingatkan dalam hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan seseorang dengan Al-Quran dan Allah akan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah pasti akan berkahi hidupnya, berkahi rumah tangganya, berkahi keluarganya. Kenapa? Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita mau dikasih hidup berkah sama Allah? Bagaimana kita ingin dimuliakan hidup kita sama Allah kalau kita baca Al-Quran aja nggak bisa? Ya, kalau kita boleh jujur-jujuran, jangankan di bulan Ramadan selesai, kadang dalam 1 tahun nggak pernah hatam sekalipun. Ya, ini menunjukkan kita jauh daripada Al-Quran. Gimana Allah mau berkahi hidup kita? Ya, kalau bahkan dalam sebulan saja mungkin kita nggak pernah baca Quran. Dalam 2 bulan saja kita mungkin nggak pernah nyentuh Al-Quran. Dalam 3 bulan kita nggak pernah nyentuh Al-Quran. Kapan kita nyentuh Al-Quran? Awal Ramadan, baru kita buka mushaf kita. Gimana Allah mau berkahi hidup kita? Gimana Allah masih mau kasih kita banyak rezeki kepada kita? Bagaimana mungkin Allah ingin mudahkan urusan-urusan kita kalau kita jauh daripada Al-Quran? Ya, bahkan saya belum lama lihat satu tayangan video dari seorang dai yang menyampaikan bahwa dia hidup sekitar berumah tangga ya sudah puluhan tahun dengan keluarganya, sampai dia katakan saya tidak pernah cekcok ribut sama pasangan saya dan anak-anak saya. Dan dia katakan di antara tipsnya, ya, dia tidak pernah ribut, tidak pernah cekcok, nggak pernah ya nggak pernah ada masalah lah dalam rumah tangganya. Di antara keberkahannya karena keberkahan Al-Quran. Dia bilang, tidaklah kami melewatkan waktu setelah ba'da maghrib kecuali saya kumpulkan keluarga saya untuk baca Al-Quran. Itu jadi rutinitas, Pak. Rutinitas dia kumpulkan anak istrinya untuk sama-sama baca Al-Quran. Selama itu kami lakukan, Allah kasih keberkahan dalam hidup kami. Ini Masya Allah, bisa kita tiru, Pak. Ya, ini kita gimana nggak dikasih masalah terus sama Allah? Ya, gimana kita nggak dikasih ketidakberkahan dalam hidup kita? Karena memang kita jarang dan jauh daripada Al-Quran. Perumpamaan rumah yang dibacakan zikir, dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dan tidak dibacakan zikir, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau rumah kita ingin berkah, rumah kita ingin banyak kebaikan, maka rumah kita harus sering-sering dibacakan Al-Quran. Karena akan beda, Pak, pengaruh rumah yang dibacakan Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya, bawaannya apa? Bawaannya panas terus rumah, bawaannya masalah terus. Ya, kenapa? Karena di dalamnya jarang dibacakan Al-Quran. Dan satu hal yang harus kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin derajat surga kita tinggi nanti di akhirat, maka perbanyak baca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Kata Nabi, bacalah, tartil lah. Lihat, Nabi perintahkan kita untuk baca apa? Tartil. Berarti apa? Pelajari tahsin Al-Quran, pelajari tajwid Al-Quran. Ya, Iqra wartaki warattil. Baca naik kata Nabi. Warattil, tartil lagi. Kama kunta turattil fid dunya. Sebagaimana dulu kalian membaca bacaan Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena nanti kedudukan kalian di surga itu ditentukan dengan akhir bacaan Al-Quran yang kalian baca. Artinya semakin banyak bacaan yang kita baca, akan semakin tinggi kedudukan kita di